Sekelompok sosok bergegas turun dari platform tinggi memasuki panggung. Muncul di samping Xiaoyan, Hong Li. Hong Chen sudah dikalahkan dalam pertandingan hari ini. Apakah klan Hong ingin melupakan perjanjian sebelumnya? Han Qi berteriak dengan marah. Panggung batu langit adalah cincin pertempuran alami kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang akan bergantung pada takdir. Jika bertarung di tempat ini, apakah klan Hong tidak tahu aturannya? Wajah Hong Li berkendut. Setelah ditegur Han Qi, aku tidak peduli. Bocah ini telah menyakiti putraku. Klan Hong tidak akan membiarkannya terjadi. Apakah klan Han ingin perang? Wajah Han Qi menjadi suram. Xiaoyan diundang oleh klan Han. Jika kita meninggalkannya setelah dia membantu, bahkan jika Anda ingin menggunakan perang sebagai ancaman, saya akan dengan jelas menyatakan bahwa klan Han akan melindungi Xiaoyan. Klan Han memiliki keberanian. Suara tua tiba-tiba terdengar sementara ekspresi Hong Li berubah. Semua orang mengikuti suara itu dan menoleh ke pria tua berpakaian abu-abu itu. Bolehkah saya tahu nama tuan? Han Qi menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan bertanya. Aku adalah Chen Yun dari Pavilion Petir Angin Utara. Orang tua berpakaian abu-abu itu suaranya masih tetap tanpa ekspresi. Chen Yun, bukankah nama itu milik salah satu dari 4 sesepuh agung dari Pavilion Petir Angin Utara? Penatua Yun, hati Han Qi menegang mendengar nama ini. Anda memiliki pemahaman yang cukup baik tentang saya. Orang tua berpakaian abu-abu tersenyum tipis menjawab. Dia melirik Xiaoyan, yang ekspresinya pada akhirnya tidak menunjukkan banyak perubahan sebelum perlahan-lahan berbicara. Penatua agung dari klan Han dan aku dapat dianggap sebagai kenalan. Aku tidak akan mempersulitmu. Bisa untuk sementara mengesampingkan masalah Hong Chen yang terluka. Tapi, orang ini harus dengan jujur menjelaskan dari mana gerakan 3000 petir yang dia praktikan berasal. Wajah Chen Yun tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih dingin ketika dia berbicara. Gerakan 3000 petir memiliki arti khusus bagi Pavilion Petir Angin. Tidak hanya itu, salah satu teknik ketangkasan teratas di pavilion, hanya dengan menguasai gerakan 3000 petir sampai tingkat tertinggi, akan memiliki kualifikasi untuk berlatih keterampilan yang paling dijaga Pavilion Petir Angin. Tubuh ilusi 3000 petir. Alasan pavilion memiliki posisinya di dataran tengah terkait dengan tubuh ilusi 3000 petir ini. Kesulitan untuk mempraktikannya sangatlah tinggi. Salah satu syaratnya adalah harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Selama tahun-tahun ini, hanya ada sedikit orang yang berhasil menguasainya. Seseorang dapat membuat bayangan tubuh 3000 ilusi petir sebagai bentuk evolusi dari gerakan 3000 petir. Kelincahan skill Do ini dijaga dengan sangat ketat, kecuali seseorang adalah murid inti. Sekarang, orang tua ini tiba-tiba melihat skill ini ditampilkan oleh Xiaoyan. Tidak heran dia akan begitu terpengaruh olehnya. Ekspresi kelompok Han Qi berubah ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yun. Menatap Xiaoyan sangat terkejut. Xiaoyan memiliki keterampilan pamungkas Pavilion Petir Angin. Gerakan 3000 petir saya peroleh secara kebetulan. Saya ingin bertanya pada penatua Chen, jika Anda tiba-tiba mendapatkan ketangkasan kelas di skill Do, apakah Anda akan meninggalkannya atau Anda akan berlatih? Xiaoyan menatap pria tua berpakaian abu-abu itu dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Didapatkan secara kebetulan. Chen Yun tertawa dingin. 10 tahun yang lalu, aula koleksi buku Pavilion Petir Angin dibobol oleh seseorang, mencuri cukup banyak metode Qi dan keterampilan Do. Di antaranya adalah gerakan 3000 petir. Anda harus memiliki hubungan dengan orang itu, bukan? Saya tidak memiliki berkah untuk menikmati tuduhan penatua Chen ini. Apakah orang-orang di pavilionmu semuanya bertindak seperti ini? Xiaoyan tertawa dingin menghadapi tuduhan orang tua ini. Bocah, tutup mulutmu. Apakah menurut Anda pavilionku sesuatu yang dapat Anda hina? Apalagi kamu berani bertindak begitu lancang. Sepertinya Anda meremehkan diriku yang sudah tua. Hong Li melangkah maju dan berteriak dengan marah. Chen tua, masalah ini sepertinya hanya kesalahpahaman. Jika kita membahasnya dengan baik, kita bisa menyelesaikannya. Han Qi menangkupkan tangannya ke arah Chen Yun dan berbicara dengan sopan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Han. Gerakan 3000 petir adalah keterampilan rahasia yang tidak dapat disebarkan ke orang luar manapun. Chen Yun dengan dingin menatap Han Qi. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan. Kamu punya dua pilihan. Pertama, kembalilah bersamaku ke pavilion dan biarkan kepala memutuskan. Kedua, aku yang dulu akan melenyapkanmu di tempat. Chen tua, Han Qi membuka mulutnya dengan maksud untuk mengatakan sesuatu. Han Qi, aku yang dulu hanya mengizinkanmu berbicara begitu banyak karena tetua agung dari klan Han. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangani. Chen Yun dengan dingin berteriak. Ekspresi Han Qi berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Chen Yun. Paman Han,
Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Jangan terus mencampuri. Sebuah tawa ditransmisikan di dalam hatinya. Ini menyebabkan hatinya bergetar. Dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Dia melihat wajah Chen Yun yang acuh tak acuh, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik dengan pavilionmu. Karena itu, saya tidak akan pergi. Chen Yun mengangguk. Kalau begitu, kamu memilih nomor 2. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Kesombongan dengan skin baru melintas di wajah muda dan tampannya. Dia membuka mulut dan tersenyum. Melumpuhkanku. Sejujurnya, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu yang belum mencapai bintang 5 Dozong. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan seluruh pendengar menjadi tercengang. Berbicara kepada puncak elit bintang 4 Dozong dengan cara ini, Han Qi juga tidak tahu mengapa Xiaoyan yang sangat tenang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini mirip dengan penatua agung dari klan Han mereka. Kekuatan Xiaoyan memang bisa dianggap luar biasa di antara yang sekelas. Namun orang di depannya sekarang bukanlah Do Huang. Itu adalah elit terkenal Dozong. Wajah cantik Hanzu putih pucat. Dia mengepalkan tangannya, menggigit bibir bawah merahnya. Dia sangat tidak mau membiarkan hal-hal berkembang sampai sejauh itu. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Hanzu. Dia menoleh Han Yue. Tidak perlu khawatir, Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara dengan cara ini, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Han Yue mengusap halus rambut hitam Hanzu, menghiburnya. Anak-anak muda semakin sombong. Baiklah, baiklah. Hari ini, biarlah yang tua ini menyaksikan sendiri. Mengapa tidak memenuhi syarat? Chen Yun tertawa. Semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa nyaringnya. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi di dalam kata-kata Chen Yun, hati kelompok Han Qi tenggelam. Namun sebagai orang yang terlibat, Xiaoyan hanya menggunakan sepasang mata seperti tinta hitam gelap untuk menatap Chen Yun yang tertawa dengan saksama. Ada rasa dingin yang samar-samar muncul di dalam dirinya. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh mata sedingin es Xiaoyan. Tangan keriputnya sedikit melengkung lalu benang petir yang menakutkan berkedip, melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku yang dulu tidak percaya bahwa kamu bisa lepas dari tanganku hari ini. Chen Yun perlahan melangkah maju, dan tubuhnya secara aneh menghilang. Wajah cantik Hanzu semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba, tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Muncul di depan Xiaoyan ketika Chen Yun perlahan muncul. Sur, wajah Han Qi menjadi kaget. Dia buru-buru berteriak. Chen Yun, yang telah muncul, melirik Hanzu yang menghalangi jalan. Dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan agung menyapu dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Tepat ketika Hanzu sedang menunggu untuk dipukul, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiaoyan meraih pinggangnya yang halus dan dengan cepat mundur. Chen Yun mendengus dingin. Cahaya perak muncul di bawah kakinya. Tubuhnya gemetar sementara suara gemuruh terdengar. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergeser. Kekuatan lembut meletus, melemparkannya dengan lembut ke arah kelompok Han Qi. Mata Xiaoyan menyusut sedikit setelah mengirim Hanzu pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya dengan cakar hantu yang berkedip-kedip dengan kilat dan dengan kejam menyambar kepalanya. Itu membawa kekuatan menakutkan yang merobek langit. Cahaya berwarna perak cerah tiba-tiba meletus di depan Xiaoyan. Sosok manusia yang kabur muncul di tengah cahaya perak, bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara teredam dan gelombang udara yang menakutkan menyebar seperti gelombang laut dari titik kontak. Retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah kemanapun gelombang melintas. Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh laki tua itu bergetar. Di bawah gelombang udara yang ganas, kakinya dengan tergesa-gesa mengambil lebih dari belasan langkah mundur di ruang kosong sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Beberapa keheranan juga muncul di wajahnya. Matanya menatap tajam ke cahaya perak. Siapa kamu? Ini adalah masalah pavilionku. Tolong jangan ikut campur. Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus Chen Yun. Akhirnya, sosok manusia yang sepertinya terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Kulitnya seperti perak sementara kedua matanya kosong, dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya. Hal yang sangat mengejutkan orang adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan nafasnya.